tiba-tiba uangnya hilang di rumah gitu kan. Eh, Bahkan ada yang bilang ada tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Ketemu lagi sama Kang Simon di sini ya. Di episode yang keberapa ya? Yang kesekian lah pokoknya ya. Dan tentu saja kali ini Kang Simon tidak sendiri. Ke Sukajadi beli ikan salmon. Saya ditemani Pak Ardi, si ganteng kalem. Asal nyambung ya. Tidak apa-apa ya. Pak Ardi, assalamualaikum. Selamat siang Pak Ardi. Waalaikumsalam Kang Simon. Luar biasa. Sibuk apa nih Pak Ardi? Sekarang ya sibuk di prodi. Iya. Ditugaskan di prodi, sibuk kuliah juga. Sambil seperti biasa tugas sebagai dosen. Dan kedai masih? Sekarang lagi di pause dulu. Oh, di pause dulu. Iya. Jadi begitu wargi Unpas. Jadi Pak Ardi ini selain akademisi, dia juga pebisnis, dia juga lagi kuliah S3. Pokoknya orang yang sangat luar biasa. Karya-karya ilmiahnya juga sangat luar biasa, keren habis, profesor G lah gitu ya. Gitu. Ya kan? Kalau saya boleh bocorkan, mungkin kepangkatan asisten ahli, tapi karya tulis lektor kepala. Luar biasa ya. Betul kan Pak Ardi? Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi wargi Unpas ngobrol sama Pak Ardi itu kita akan berbicara tentang ada yang namanya digital currency. Ini sangat luar biasa Pak Ardi. Yang saya tahu pemindahan budaya dari budaya X ke budaya Y itu sangat susah. Seperti halnya dulu pengalaman saya ketika masuk tol itu bayar cash, kemudian beberapa saat kemudian kita harus pakai e-money e-tol, itu riweuhnya Pak Ardi luar biasa. Ya tak kumaha ya mau leungit ya duitnya gitu kan. Masalahnya kan itu bangsa Indonesia kan kembali pada budaya ya Pak Ardi. Ini uang di kartu ini kalau kartunya hilang bagaimana? Padahal kan Pak Ardi nanti jelaskan bagaimana sih sebenarnya pemindahan budaya cash ke digital itu seperti apa. Tadi juga kita ngobrol tentang NFT ya. NFT apa Pak Ardi kalau boleh tahu NFT itu apa? Non fungible token. Nah, itu non fungible token itu berbicara apa? Kalau saya tahu kan NFS, Need for Speed balapan gitu. Nah, itu gimana Pak Ardi? Iya, jadi memang saya juga dulu mengalami permainan yang namanya NFS itu. Iya. Kalau sekarang kan lagi ramenya namanya NFT tadi, non fungible token. Sebetulnya non fungible token ini kalau boleh saya split dulu begitu ya dari katanya. Saya ingin bahas dulu non fungible-nya itu. Oke, Pak Ardi. Karena non fungible ini seperti membutuhkan pemikiran yang luas. Ke awal dulu deh. Saya balik lagi ke awal dulu. Yang namanya digital currency dulu lah. Ya, digital currency dulu yang berkaitan dengan pemindahan budaya cash ke digital itu seperti apa nih Pak Ardi? Itu dulu deh. Sebelum bingung NFT, NFS dan lain sebagainya. Itu aja dulu Pak Ardi, gimana? Ya, perkembangannya kan sekarang memang digitalisasi ke arah sana. Dan dengan pandemi ini justru mencoba untuk merubah adaptasi ke yang baru, mulai dari dalam segala aspek yang tentunya ini juga memerlukan sebuah adaptasi yang luar biasa begitu. Yang tadinya mungkin biasanya serba konvensional gitu kan ya, harus mengenal yang namanya digital ataupun daring atau virtual gitu ya, yang enggak biasa gitu. Betul. Dan aspeknya tidak hanya dari sisi mata uang saja gitu, tapi segala aspek di dunia ini hampir semuanya akan beralih ke serba digitalisasi gitu. Yang kalau kita lihat budaya orang timur itu pasti selalu gitu, ketika ada perubahan itu kan akan ada, kalau kelimpungan gitulah ya. Iya, kalau di bahasa saham gitu ya, suka ada resisten gitu. Ada resistennya. Ada resistennya dulu gitu. Jadi kalau di saham ada resisten, penolakan gitu, dia akan turun gitu.
dengan ada resisten tadi tentu perlu waktu. Perlu waktu untuk apa gitu kan, mempelajari bagaimana mekanisme tadi kan, apa itu benefitnya, apa itu kerugiannya atau risikonya. Mungkin karena itulah yang harus dipelajari terlebih dahulu supaya pada saat mengenal digital currency ataupun mata uang digital, itu kita sudah benar-benar memang paham di instrumen tersebut gitu. Gitu. Oke. Berarti memang kultur kita seperti itu, terjadi resistensi, penolakan meskipun pada akhirnya enak juga ternyata Enak ya juga. dengan digital. Iya. Masalah keamanan atau safety dari uang konvensional dengan digital nih gimana Pak Ardi? Ya betul. Sebetulnya dari segala sesuatu itu kan pasti selalu ada risiko. Iya betul. Betul. Baik uang kertas, uang logam ataupun uang digital itu pasti selalu ada risikonya. Tergantung bagaimana memitigasi risiko itu gitu kan. Kalau uang cash disimpan di dompet bisa hilang gitu kan ya. Di bawah kolong bantal juga sama. Betul. Dan hilangnya tanpa jejak gitu kan. Atau tiba-tiba uangnya hilang di rumah gitu kan. Bahkan ada yang bilang ada tuyul katanya. Itu kultur seperti itu masih ada ya Pak Ardi ya? Ada gitu. Nah sekarang mah berubah mindsetnya gitu. Kalau dulu mah orang kehilangan uang di rumah itu karena ada tuyul. Betul. Kalau sekarang mah berubah jadi tuyul digital. Iya. Gitu. Ada bisa jadi tuyul digital ya. Konotasi tuyul itu bukan makhluk letik nyokotan duit kan, berarti di sini ada permainan kalau begitu ya Pak Ardi. Jadi tuyul digital ini bisa membuat orang tiba-tiba kaya mendadak gitu. Karena apa? Nah ini penting nih wargi Unpas nih, penting nih tiba-tiba kaya mendadak seperti apa nih Pak Ardi? Karena ada suatu aset digital di situ. Aset digital yang tiba-tiba naik harganya gitu berkali-kali lipat dan membuat aset itu sangat bernilai gitu. Iya. Tapi tadi dari sisi keamanannya sendiri Pak Ardi, gimana kalau misalkan kita mempercayakan kepada bank sentral tentang uang digital itu kan? Nah kalau ada orang punten oknum yang nakal untuk mempermainkan aset kita, itu seperti apa nanti? Ya betul, memang kalau mata uang digital ini kan teknologinya blockchain namanya. Ya ada database yang terkomputeris gitu. Jadi bisa saja suatu waktu ada hacker misalnya. Itu maksudnya. Ya ada hacker atau yang mengetahui user ataupun password itu memang risikonya di situ gitu. Tapi sebetulnya sama sih seperti di uang-uang konvensional yang kita simpan di bank begitu. Sebetulnya kan tetap selalu harus menjaga kerahasiaan user, password tidak boleh dipamer-pamerkan betul, KTP nggak boleh difoto sambil karena selfie gitu kan, untuk menjaga security tadi gitu. Iya betul. Berarti aman lah ya, relatif aman. Kecuali tadi kalau kitanya sendiri ceroboh mau betul. Uang konvensional ataupun uang digital sama saja bisa hilang. Cuman bisa diklaim nggak kalau hilang nih Pak Ardi? Nah itu dia, kalau suatu aset digital hilang itu memang pengklaimannya agak ribet ya. Gitu ya, agak ribet juga urusannya gitu. Ini melapornya juga agak susah gitu kan. Panjang lah perjalanannya gitu ya. Panjang. Karena aturan dari pemerintahnya juga untuk digital currency ini memang belum tersosialisasi gitu. Masih perlu produk knowledge untuk masyarakat ya. Perubahan lah gitu. Masih ada perubahan juga dari tahun 2021 kalau tidak salah itu peraturan dari Menteri Komunikasi ya. Tapi itu pun belum tersosialisasikan gitu. Jadi ya itu tadi ya, masyarakatnya perlu ada
pemahaman dulu, product knowledge dulu, bagaimana ABCD-nya begitu kan. Tapi di Indonesia sendiri perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak Ardi? Perkembangannya sekarang untuk investasi yang digital begitu, memang perkembangannya sekarang lagi meningkat tajam gitu ya. Itu saat ini apalagi didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z gitu. Generasi Z ya? Ya, generasi Z. Gitu. Jadi bagus lah ya? Bagus ya, memang relatif lebih bagus. Itu akibat dari pemahaman masyarakatnya sendiri untuk beralih mungkin ya? Iya, pertama mungkin itu, tapi ada juga kedua itu berkaitan dengan psikologi manusia. Ini penting gitu. Ini penting. Psikologi manusia nih, biasanya itu karena apa ya? Psikologi manusia tuh ingin meningkatkan status gitu. Tren ya. Tren, iya. Kayak misalnya lihat iPhone gitu kan ya. Pengen pakai iPhone, padahal ya betul. Padahal uangnya juga nggak ada gitu. Uangnya nggak ada. Tapi segi kebermanfaatannya juga belum tentu maksimal ya. Maksimal gitu kan. Gitu. Tapi karena gaya hidup lah ya. Oke, Pak Ardi, itu di Indonesia sudah mulai agak seneng lah. Ternyata Indonesia sudah mulai kekinian lah gitu istilahnya ya. Walaupun agak terlambat gitu sebenarnya. Meskipun agak terlambat ya. Gitu. Oke. Mungkin saya ingin tahu salah satu contoh deh dari digital currency ini itu apa sih contoh realnya untuk pembelajaran buat saya sendiri gitu Pak Ardi. Contohnya apa nih? Dalam bentuk apa gitu? Ya, ini kan teknologi blockchain. Teknologi blockchain yang bisa digunakan tentu dalam sebuah alat aset digital gitu, aset digital yang bisa diinvestasikan, misalnya seperti kripto gitu. Itu yang ingin saya tanyakan berikutnya itu cryptocurrency kan gitu, kan lagi happening banget nih hari ini gitu kan. Hampir semua anak muda gitu kan ikut terjun gitu ya, mencoba. Mungkin karena jiwanya masih muda ya, justru bagus sih untuk banyak mencoba, cari pengalaman. Walaupun misalnya di situ terdapat risiko yang sangat besar sekali, tapi tidak ada salahnya gitu. Itu salah satunya si kripto itu ya. Dan Pak Ardi, sebelum kita kemana-mana lagi, saya ingin tadi nanya ke NFT tadi ya. Tapi Pak Ardi mau minum dulu barangkali. Boleh. Jadi kita sekarang ke NFT tadi ya. Setelah kita paham, ternyata currency digital itu seperti itu, perjalanannya begitu, perkembangannya demikian. Sekarang di NFT sendiri, itu bagaimana kesinambungannya dari digital currency tadi, Pak Ardi? Ya, jadi NFT ini kan kalau boleh dilihat ini sebagai aset digital tadi, salah satu aset digital. Aset digital itu sebetulnya banyak Kang Simon. Tapi yang sekarang yang lagi happening gitu, yang hype banget memang NFT, karena ada kemarin kan rame heboh lah. Gojali Siregar. Siregar. Itu pemain Persib. Gojali Everyday. Gojali itulah ya, yang foto-fotonya nyebelin banget tapi jadi duit gitu. Jadi duit. Itu ya. Gimana tuh? Jadi aset digital ini sebetulnya luar biasa ya, kalau memang kita bisa memanfaatkan sebagai instrumen investasi jangka panjang dengan baik gitu. Konsepnya sebetulnya tadi non fungible. Non fungible ini kalau kita cari padanan katanya itu kurang lebih irreplaceable gitu. Tidak tergantikan lah. Tidak gitu. Tergantikan ya. Namanya fungible lah. Gitu. Jadi karya kayak Kang Simon kan pakarnya di seni nih biasanya. Karya seni apa yang memang tidak bisa tergantikan gitu. Iya. Yang unik, yang unik dan hanya personal tertentu yang punya gitu kan. Iya. Itu ya, NFT itu di situ bermain. Di situ. Cara bermainnya seperti apa nanti? Nah, teknologinya tadi blockchain gitu. Blockchain. Iya, blockchain tadi diverifikasi nanti. Diverifikasi melalui teknologi tadi, dan mata uangnya itu berupa
kripto tadi. Kripto. Iya, Oh. kripto. Ethereum namanya. Ethereum baru memang baru itu, baru produknya Ethereum memang NFT ini kan. Gitu. Jadi baru bisa membeli di situ dan nanti ada marketplace-nya. Oh, ada marketplace-nya. Iya. Itu yang saya tanyakan, marketnya gimana gitu. Jadi ada ya marketplace-nya. Ada marketplace-nya juga gitu. Tapi kalau dalam berbentuk aset, gimana itu proses jual belinya seperti itu? Ya, jadi sebagai investor gitu ya, ini sebuah peluang untuk menyimpan dana gitu kan ya, untuk menghasilkan namanya return gitu kan, tingkat pengembalian yang nantinya bisa kita manfaatkan kan gitu. Untuk proses jual belinya sebetulnya di sini kan tadi ada marketplace-nya yang apa sebagai pihak yang nanti menghimpun dana kita gitu. Yang disimpan orang pihak ketiga lah ya. Iya gitu. Biasanya namanya OpenSea gitu. Ada namanya OpenSea di situ, OpenSea. Tapi kalau untuk berinvestasi di OpenSea nanti di situ di NFT, kita harus buka dulu namanya e-wallet. Dompet elektronik dulu, ya. Yang khusus tadi kita tukar dulu ke digital. Ada proses tadi. itu dulu. Iya, gitu, simpen dulu di situ untuk mendapatkan token. Jadi NFT ada kan belakangnya token ya. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Nah, itu ada tokennya tadi. Apa bedanya sama token listrik? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Iya. Gitu, supaya bisa nyala kan, beli dulu token. Ini juga sama ya. Oke, open wallet dulu. Terus beli token, jadilah aset kita. Gitu. Baru bisa kebeli. Baru bisa kebeli. Ya ada proses juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu wargi Unpas. Jadi semakin asik nih pembicaraan kita. Tapi karena semakin asik, ingin balik dulu ke investasi konvensional. Ini apa bedanya Pak Ardi nih sama investasi konvensional, saham atau apalah whatever gitunya kan banyak gitu. Sedangkan ini sepertinya sangat menjanjikan sekali. Lalu apa kabar dengan yang konvensional? Itu Pak Ardi. Iya. Memang selalu ada resistensi lah ketika mau konvensional ke digital itu pasti perubahan tadi selalu akan ada resisten. Tapi orang yang mau berubah, mengambil resiko pasti akan mendapatkan tadi buahnya, hasil investasinya gitu kan. Mungkin zaman dulu konvensional investasi itu kan beli tanah gitu kan. Betul. Beli tanah, bongkar kampung lah istilahnya gitu kan. Beli sawah. Ada fisiknya kelihatan gitu. Ya karena senangnya kan kalau dulu mah lihat yang ada fisiknya gitu. Iya betul. Psikologi masyarakat kita kan gitu, lebih menonjolkan wujud daripada yang tidak terlihat tadi, yang tangible tadi, intangible mungkin ya. Gitu ya. Jadi kembali lagi kepada perubahan psikologi psikologi tadi gitu. Tapi bakal hilang nggak yang konvensional nih ya? Lama-lama akan hilang. Lama-lama hilang ya? Karena NFT tadi berkaitan sama metaverse. Gitu. Yang sekarang lagi booming juga tuh metaverse. Metaverse. Jadi istilahnya apa ya kalau boleh dijelaskan Pak? Ruangan virtual. Jadi kita itu bermainnya di NFT itu kita bisa beli tanah virtual, Simon gitu. Ya Allah. Jadi segalanya virtual ya. Segala virtual. Kita main di situ, ketemu orang di ruangan virtual itu gitu. Punya tanah, punya rumah. Iya. Segala virtual. Ada tercatat berarti ya. Ya. Nah, berarti tidak bisa menghindar pajak Pak Ardi ya. Karena semuanya sudah terstruktur dan tercatat dengan baik, database-nya jelas gitu kan. Boleh nggak pakai nama orang? Nah, nanti pasti suatu saat akan dilacak gitu. Akan ada kalau Dirjen Pajak ini pasti sudah akan masuk ke situ. Mungkin sudah dipikirkan ya sampai ke situ. Gitu. Berarti aman lah ya. Investasi konvensional tetap ada mungkin meskipun berangsur menghilang. Porsinya semakin kecil. Sekarang orang kaya tidak lagi bisa terlihat bungkel kanana gitu ya Pak Ardi, tapi dia kalau dibuka histori digitalnya, wah ini orang kaya kan gitu ya, seperti gitu, itu mungkin ya. Oke, menurut Pak Ardi sendiri perubahan-perubahan ini
akan berapa lama perwujudan atau perkembangannya terjadi gitu. Dari mulai proses perubahan mental, psikologi masyarakat sampai dengan benar-benar virtual tuh. Berapa lama kira-kira nih Pak Ardi? Iya. Tadi kembali ke budaya timur itu, orang timur tuh senangnya yang gratis, Kang Simon. Oh iya. Bener Saya kan? juga begitu. Bener, yang gratis. Ya contoh kan kayak Ghazali tadi, everyday gitu. Ingin apa? Mendapatkan hasil investasi yang sebegitu besar kan, karena mungkin kalau orang bilang effortnya hanya mengupload Iya, di foto, foto, mengupload foto dapat duit. gitu kan. Effortnya kecil banget. Beda Kecil. sama dosen, kita harus siapin silabus, harus bikin PPT, harus berdiri di depan kelas, harus sok-sok jago gitu kan. Kalau dia cuma klik foto, sharing jadi duit ya seperti itu ya. Oh iya. Terus apa lagi Pak Ardi? Nah, tapi itu pun ini harus menjadi apa ya, the first gitu kan, Untuk tetap harus karena yang pertama yang ya. pertama gitu kan, dia mungkin yang lebih tahu awal gitu kan, Iya, makanya bisa betul. apa sampai sebegitunya lah gitu Iya, kan. iya. Terus juga dia konsisten tuh. Ini yang jarang Betul. di masyarakat kita, konsistensi Pak Ardi. Konsistensi. Iya betul. Memang dalam hal apapun harus konsisten. Istiqomah, konsistensi. Iya. Berarti dia benar-benar jadikan berkarya itu adalah pekerjaan begitu ya Pak Ardi, kalau mau konsisten ya. Gitu. Kemudian Pak Ardi, sekarang kan ada apa namanya yang ya hype juga nih, masalah apa namanya green investment. Iya. Itu tuh apa sih green investment? Asa riweuh pisan gitu. Jadi meramaikan suasana Rame digital lagi ya. juga gitu. Rame lagi gitu. Itu gimana sih? Ya sebetulnya digital ini juga salah satu bentuk ya investasi hijau gitu. Investasi hijau. Ini teh. Iya. Jadi apa namanya, pemerintah Indonesia juga sedang mencanangkan program investasi hijau yang mana untuk mengurangi emisi karbon gitu. Oh, benefitnya ke situ tujuan pemerintah untuk pelestarian lingkungan lah gitu kan Simon. Iya. Karena kan sekarang apa bencana di mana-mana gitu kan, udara udah nggak sehat. Gitu. Ya. Belum lagi tambah lagi sama pandemi kan gitu. Oh iya, pandemi. Ya meskipun pandemi ada yang mengatakan itu politis, ada yang mengatakan itu benar-benar memang pandemi apa namanya virus dan lain sebagainya. Ya kita mah nggak mau tahu lah ya, whatever mangga itu mah yang lebih tahu yang bicara. Tapi tetap itu mempengaruhi ya. Green investment ini. Ya. Jadi investasi ke perusahaan-perusahaan yang memang concern di lingkungan gitu. Oke. Terus sekarang masalah green investment itu juga nampaknya menarik perhatian para mahasiswa nih Pak Ardi. Sekarang ada beberapa mahasiswa yang mengajukan judul adalah salah satunya tentang green investment ini. Untuk orang awam seperti saya agak kaget juga, mahasiswa ekonomi berbicara tentang itu tadi apa? Green investment. Berbicara tentang ozon, berbicara tentang karbon. Kaget di awalnya. Wah, ini kurang update saya bilang nih. Saya kurang update ini saya bilang. Tapi ketika pernah ngobrol sama Pak Ardi juga bahwa arahnya sekarang sudah mulai ke situ. Oh, begitu. Jadi fenomena-fenomena seperti itu bisa menarik perhatian dosen atau para akademisi untuk dijadikan penelitian ya Bang, penelitian ya Pak Ardi. Tapi kira-kira ini akan berjalan dengan baik ya nih green investment ini Pak Ardi? Iya, pasti masih menjadi perdebatan lah sampai sekarang gitu kan. Orang ada yang aware, ada yang masa bodoh gitu kan, nggak peduli gitu kan. Tapi memang arahnya ke arah sana gitu untuk kepedulian lingkungan gitu. Jadi memang literasi terkait dengan keberlanjutan gitu ya, kelestarian lingkungan gitu mulai sudah banyak digalakan gitu. Iya, dengan banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang memang mengurangi emisi karbon ataupun produk-produk yang bisa di recycle gitu. Ya. Jadi luar biasa sekali wargi Unpas ternyata berbicara ekonomi
tetapi juga sekarang ada berbicara ekologi lingkungannya ya Pak Ardi, dari ekologi ekonomi menuju ekologi lingkungan juga, memperhatikan hal itu. Ini di dunia pendidikan sendiri ada istilahnya mah dari kampus, mungkin dari Pak Ardi sebagai pejabat prodi gitu ya, di prodi manajemen kan Pak Ardi ya. Iya. Itu kira-kira sudah mengarah ke situ nggak, dari kurikulum, dari apa segala macam gitu, dari perkuliahan atau lain sebagainya, sudah ada ke arah Iya, itu? memang dari kurikulum yang dicanangkan dan juga visi dari Pak Dekan tentunya yang mencanangkan juga Green Campus kan. Oh iya Green Campus. Kampus Hejo, bukan di Cet Hejo Pak? Iya. Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Tapi mengarah kepada tadi kelestarian lah gitu kan ya. Yang kita di program studi juga sudah mulai gitu untuk memasukkan mata kuliah yang memang sangat berkaitan dengan sustainability begitu. Berarti terbantu juga dengan programnya Mas Menteri ya? Ya. Ada apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya? Iya betul. Oke. Nah kita sudah berada di wilayah itu ya Pak ya? Iya, kita sudah memang melaksanakan implementasi MBKM-nya itu sendiri gitu, dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran ya, salah satunya adalah bentuk kegiatan kemanusiaan gitu kan. Itu salah satu bagian dari apa namanya tadi kampus hijau. Kampus hijau ya. Pak Ardi kan sebagai dosen nih ya, sehari-harinya sebagai akademisi, sebagai pengusaha juga gitu. Ini mah kita melenceng lah kemana-mana gitu ya, obrolan kita sedikit rada melenceng. Selama menjadi dosen, kesan-kesan apa nih menghadapi para mahasiswa dengan kultur yang berbeda-beda, pastinya datang dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Kemudian perubahan kurikulum juga Pak Ardi mungkin terlibat beberapa kali perubahan. Itu bagaimana menghadapi dinamika seperti itu Pak Ardi selama menjadi akademisi ini? Ya memang tantangannya luar biasa ya. Jadi dosen saat ini mungkin sangat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Perubahan-perubahan aturan pemerintah gitu kan. Tiap bulan ke bulan tuh kadang tiba-tiba ada saja ya perubahan berubah gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi kan? Ya dihadapi saja. Harus dihadapi dan kita siapkan ya segala sesuatunya gitu. Oke Pak Ardi, terima kasih sekali waktunya. Tapi sebelum kita akhiri obrol-obrol bincang-bincang santai sama Pak Ardi, saya punya 10 pertanyaan untuk Pak Ardi. Harus dibayar, harus dijawab spontan. Nggak boleh mikir dulu, misalnya Persib Persija. Oh iya. Nah kayak gitu langsung. Ya. Pak Wasito, Pak Heru misalnya. Langsung jawabnya siapa gitu ya. Siap Ardi? Siap. Oke, ini namanya adalah Jawara. Jawara apa tuh? Jawab punya lira. Itu Pak Ardi. Ini justru ini yang asiknya. Yang tadi mah asik banget gitu. Ini yang asiknya. Baik Pak Ardi, siap ya? Siap. Oke, ada 10 pertanyaan untuk Pak Ardi. Dimulai dari sekarang. Musik atau film? Musik. Oh ya, siap. Saya kasih tahu dulu. Dia itu adalah basis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau ada band, kalau ada musik dia basisnya. Saya pelajo. Oke, pertanyaan kedua. Traveling dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Saham atau kripto? Saham. Bitcoin atau Ethereum? Ethereum. Oke. Investasi emas atau properti? Properti. Oke. Deposito atau reksadana? Reksadana. Jadi dosen atau pengusaha? Dua-duanya. harus satu. Dosen atau pengusaha? Dosen. Oke. Manajemen pemasaran atau manajemen SDM? Pemasaran. Siapa ekonom favorit dunia? Ekonom favorit banyak sebetulnya. Banyak, tapi yang saya favoritkan Warren Buffett. Ya. Investor sudah terlihat dari jawaban-jawaban tadi mengarahnya ke investasi. Satu pertanyaan terakhir. Satu kata untuk Unpas. Pilihan pasti setiap generasi. Oke, satu kalimat Pak, itu bukan satu kata. Oke, terima kasih sekali Pak Ardi. Di tengah kesibukan Pak Ardi sudah menyempatkan datang ke sini, tentunya sangat luar biasa sekali.
Tadi kita banyak berbicara bagaimana budaya atau kultur atau perubahan kultur dari konvensional ke digital itu bagaimana, kemudian apa itu tadi kripto dan lain sebagainya. Kita sudah ada apa namanya pengetahuan baru tentang hal-hal itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lebih ungkap lebih dalam lagi tentang bagaimana digital currency ini dan bagaimana perkembangannya di Indonesia dan di dunia tentunya. Untuk warga Unpas saya tidak akan membuat kesimpulan, karena kesimpulan kalau saya simpulkan berarti semuanya telah selesai. Jadi penasaran Anda adalah tujuan kami, sehingga Anda akan menuntut dan bertanya pada kami, kita datang lagi, podcast pengen lagi. lebih tahu lagi lebih dalam, kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengen tahu lebih dalam tentang currency, digital, tentang kripto tadi dan lain sebagainya, kuliahlah bersama Pak Ardi. Ketemu Pak Ardi, si ganteng kalem, galak sinte, cuman hiji ge mau. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ardi, waktunya. Salam untuk keluarga, sehat selalu, sukses selalu Pak Ardi, dan salam juga untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Baik, terima kasih. Simon pamit kalau begitu, dan terima kasih juga seluruh kru yang sudah bekerja sama di sini, dan tentu saja kita akan kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.